Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul dalam rangka program spesial konsultasi syariah, bincang agama dan tanya jawab. Jadi insyaallah ta'ala, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, seperti biasanya kita akan mendengarkan tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Abu Farhan hafizahullah ta'ala, dan kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kegiatan kita konsultasi syariah, bincang santai dan tanya jawab. Baik. Dan insyaallah ta'ala materi kita pada pagi hari ini adalah at-tahdhir minal majalis allati la yudhkarullahu fiha, yaitu peringatan terhadap majlis yang tidak disebutkan nama Allah Ta'ala di dalamnya. Dari penjagaan syariat Islam sangat memperhatikan tentang yang namanya adab bermajlis. Setiap kita bersua, setiap kita berjumpa, hendaklah di pembicaraan kita di dalamnya ada disebut Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, memuliakannya. Itulah yang dikenal dengan majelis zikir. Iya. Majelis zikir ini tidak mesti di majelis seperti ini saja. Kadang seorang berdua berjumpa, bertiga, berempat, mereka membicarakan tentang agama Allah, tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu karena setiap pembicaraan kita yang tidak bernilai dzikir di sisi Allah Subhanahu wa taala
itu nanti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Naam, akan menjadi penyesalan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ma yalfidhu min qaulin, tak ada dari ucapan manusia yang mereka lafadzkan, yang mereka ucapkan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan ada malaikat atid. Raqib artinya malaikat yang sangat dekat, atid yaitu malaikat yang sangat mengawasi. Maka dari ayat ini seorang muslim diperintahkan untuk tidak mengucapkan ucapan kecuali ucapan itu mengandung maslahat, mengandung manfaat, apakah bermaslahat dan bermanfaat untuk dunianya ataupun bermaslahat untuk akhiratnya. Dan hendaklah seorang itu diam dalam perkara yang bisa mendatangkan mudarat. Taib. Ini ayat yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Wa man ittaja'a muttaja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Wa man tiratun naqsun wa qila at-tabi'ah." Akhrajahu Abu Daud. Naam. Datang dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang duduk di sebuah majelis, ya di mana saja, mau di masjid, mau di kantor, mau di pasar, ya, mau di sekolah, mau di jalan, mau di mana saja, siapa saja yang duduk di sebuah majelis, di sebuah tempat duduk, yang dia tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala pada majelis tersebut, pada perjumpaan itu dengan kawannya, kanat alaihi minallahi tiratun, maka dia berhak mendapatkan dari Allah taala tiratun. Tiratun itu ditafsirkan maknanya adalah naqsun, kekurangan yang akan jadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Iya. Dan barang siapa yang berbaring, mutajaan, berbaring, la yadhkurullaha fi, yang dia tidak mengingat Allah taala dalam kondisi tersebut, maka dia juga akan mendapatkan tiratun, penyesalan dan kekurangan. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa kita itu dianjurkan selalu berzikir kepada Allah, ya. Dan syariat kita, alhamdulillah, penjagaan syariat terhadap umat ini dengan zikrullah itu sangat lengkap sekali, sampai tidak ada satupun gerakan, perbuatan, kegiatan, kecuali pada kegiatan dan perbuatan itu ada zikir yang telah diajarkan dalam syariat kepada kita. Dan zikrullah ini adalah ismatun minasyaitan, penjagaan, ya, penjagaan dari tipu daya dan makar syaitan. Iya. Maka seorang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bermusyarakah bersama dengan syaitan. Dia akan bersama dengan syaitan. Sampai makannya bersama syaitan. Bergabung dan bersua juga bersama dengan syaitan. Maka dari itu seorang diperintah untuk menjaga zikir tersebut, untuk menjaga zikir tersebut. Tayyib. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La tuksirul kalam bighairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bighairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Kata Nabi SAW, janganlah kalian memperbanyak kalam, yakni memperbanyak pembicaraan, bighairi dzikrillah, yang tidak mengandung zikrullah, yakni tidak mendatangkan manfaat untuk agama, tidak pula dunia. Jangan kalian memperbanyak kalam, memperbanyak berbicara tanpa zikrullah. Fa inna kasratal kalam, karena memperbanyak kalam, pembicaraan bighairi zikrillah, tanpa zikrullah, itu qaswatun lil qalb, akan menyebabkan hati itu jadi keras. Iya. Wa inna ab'adan nasi minallahil qalbu al-qasi, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras. Maka hati yang keras ini disebutkan dalam Quran dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah penyebab seorang itu jauh dari Allah. Ini akibat kalau hati kita keras. Ya. Dampak buruknya, ya. Kalau hati kita keras, maka kita akan jauh dari ketaatan kepada Allah, akan melemahkan kita dari beribadah kepada Allah, dan akan memudahkan kita untuk terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan penyebab hati itu menjadi keras sangat banyak sekali, ya. Salah satunya di sini, yaitu kasratul kalam, terlalu banyak berbicara dalam perkara yang tidak mendatangkan manfaat dan maslahat. Iya. Ya, termasuk meninggalkan zikrullah itu juga menyebabkan hati menjadi keras, ya. Ketika seorang tidak berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dia baca Quran, tidak pula dia menjaga zikir pagi dan sore, menjauhi Allah Subhanahu wa taala, itu hati kita jadi keras. Kita akan lupa dengan akhirat, sampai ada orang yang lupa terhadap dirinya sendiri, ya. Baik, sampai ada orang yang lupa terhadap diri mereka sendiri. Baik. Dari penjelasan ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi ini, penjelasan ringkas dari pembahasan kita ini, bahwa manusia la budda lahum min majalis yajtami'un wa yatahaddatsuna fiha. Manusia itu sepantasnya mereka memiliki majlis-majlis yang dimana mereka berkumpul di majlis itu, yang dimana mereka membahas tentang zikrullah, ya. Ya, termasuk seperti kajian dan taklim seperti ini, duduk membahas tentang kebaikan Islam, kebaikan dakwah, kebaikan menyebarkan kebaikan. Dalam mereka memiliki majelis yang seperti ini. Wa khairu hadhihi majalis, dan sebaik-baik dari majelis ini adalah majelis allati yakunu fiha dzikrullah, yang di dalam majelis itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi majelis zikir ini seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, tidaklah mesti majelis zikir itu hanyalah membaca Quran, ya, tidak mesti. Atau ada bacaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak mesti. Bahkan di dalam majelis zikir seorang membahas tentang hadis, seorang membaca tentang sunnah Nabi, seorang mengingatkan, saling mengingatkan, mengajak kepada kebaikan, ketakwaan, mengajak manusia kepada sunnah, ya, membahas tentang dakwah, kebaikan dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Itu semua masuk dalam bentuk majelis zikir, ya. Yang dimana majelis zikir ini akan dihadiri oleh para malaikat, ya, dihadiri oleh para malaikat. Baik. Ammal majalis allati la yudhkaru fiha Allah Ta'ala wa la yusalli fiha 'ala an-nabi fa innahu madhmumah. Adapun majelis yang Allah Ta'ala tidak disebutkan di dalamnya, tidak pula ada salawat, tidak pula ada penyebutan tentang sunnah, petunjuk Nabi SAW, maka majelis itu adalah majelis yang jelek, ya, majelis yang jelek. Makanya kita menghindari majelis yang seperti ini, yaitu majelis-majelis yang manusia pada umumnya terjatuh ke dalamnya, ya, yaitu pembicaraan hanya urusan dunia, pembicaraan hanya urusan-urusan yang tidak ada hubungannya dengan agama,
Ya, baik. Dan di mana majelis yang tercela seperti ini hadzara minha Nabi SAW. Nabi SAW telah memperingatkannya dan mengabarkan bahwa nanti kala pada hari kiamat itu akan menjadi penyesalan dan kekurangan bagi orang-orang yang menelantarkan waktu-waktu mereka dalam perkara yang tidak bermanfaat. Ya, jadi ini bentuk menelantarkan waktu ya, dalam perkara yang tidak bermanfaat. Iya. Dan juga syariat mengabarkan bahwa majelis yang di dalamnya tidak ada zikrullah, tidak dibahas pula tentang kebaikan Islam dan sunnah, ya, diterangkan dan dikhabarkan dalam syariat bahwa itu merupakan sababun liqaswatil qulub. Itu merupakan sebab dari sebab-sebab kerasnya hati. Iya. Jadi dijaga ya dari pembicaraan kalam yang tidak mengandung zikrullah, ya, itu hanya mengeraskan hati. Karena itu di pembahasan ucapan Umar, beliau berkata bahwa zikrullahu dawa, ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebaikan-kebaikannya, mengingat janji-janjinya, mengingat ancaman-ancamannya, mengingat akhirat. Mengingat Allah Subhanahu wa taala ini adalah dawaun, obat bagi hati. Akan melembutkan hati, akan memperbaiki hati. Sedangkan zikrun nas, mengingat manusia, manusia yang dipikirkan kenapa manusia begini, kenapa manusia begitu, kenapa dia berbuat begini kepada saya. Mengingat manusia itu adalah daun, kata Umar. Itu adalah penyakit. Itu adalah penyakit yang hanya membuat hati manusia jadi keras. Ya. Ya, kenapa manusia ada seperti ini? Seandainya dia tidak dilahirkan di dunia ini, itu kan membuat manusia pusing. Jadi manusia itu diperintahkan untuk lapang terhadap dadanya dalam setiap perkara yang mereka hadapi. Nah, maka di dalam hadis ini sebenarnya banyak fawaidnya ya. Di antaranya adalah tarhib min kasratil kalam, peringatan keras dari kasratul kalam, memperbanyak kalam bighairi dzikrillah, tanpa zikrullah. Seperti apa kalam yang di dalamnya ada zikrullah, ada istighfar, ada madarasul ilm, ta'lim, maksudnya ini madarasul ilm, ada pelajaran-pelajaran ilmu agama, ada amar ma'ruf nahi munkar. Ini semuanya kalam yang di dalamnya terkandung zikrullah. Dan di antara faedah hadis ini pula wujubul hadar, wajibnya seorang berhati-hati dari majelis yang di dalamnya sebenarnya kalau kita bahas tidak mendatangkan keuntungan. Iya. Kalau kita berdalaman di dalamnya, yang di dalamnya tidak ada zikrullah, maka itu hanya membuat hati kita menjadi keras. Kemudian di antara faedah di sini pula kasratul kalam bighairi dzikrillah min asbabi qaswatil qulub. Kalam yang banyak yang tidak terkandung padanya zikrullah adalah sebab kerasnya hati. Baik, ini ringkas saja ya. Sekira cukup. Mungkin bisa dilanjutkan lagi kepada pembahasan tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Baik. Demikianlah tadi nasihat ringkas yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Abu Farhan hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita seluruhnya. Dan kepada beliau kami ucapkan jazakumullahu khairan. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Yang pertama, di sini ada yang bertanya masalah zakat. Apakah sah menurut syariat jika seseorang mengeluarkan zakat pertanian tanpa sepengetahuan si penerima zakat? Pertanyaan ini kayaknya sudah pernah ditanyakan ini. Saya masih ingat. Ya, apakah seorang mengeluarkan zakat mesti orang yang diberi zakat itu tahu kalau itu zakat? Ya, jawabannya tidak mesti. Saya sudah jelaskan bahwa membayar zakat itu orang yang mengeluarkannya mesti berniat bahwa itu adalah zakat yang wajib. Karena beda antara zakat dengan apa? Sedekah. Kalau sedekah itu biasa saja, orang mengeluarkannya nggak ada niat, sekedar mau memberi, labas. Tapi kalau zakat harus ada niat bahwa itu adalah apa? Zakat yang wajib. Nah, Allah alam.
Baik. Pertanyaan berikutnya, Afwan mau bertanya, Ustaz, bagaimana makna yang benar di dalam Islam tentang bertakwa semampu kalian? Syukron. Ya, bagaimana cara bertakwa sesuai kemampuan kalian? Ini ada pada ayat Al-Quran ya. Ayatnya banyak dalam Al-Quran, dan juga ada hadis Nabi SAW semakna dengan ucapan itu. Itu firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupan kalian. Dan juga ada hadis Nabi SAW, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian dari perintah-perintah, maka datangilah perintah itu sesuai kesanggupan kalian. Ya, sebenarnya ucapan ini adalah kaidah ya. Ayat dan hadis tadi itu adalah kaidah bahwa asal syariat ini ya kita diperintah sesuai dengan kesanggupan. Karena itu para ulama membuat kaidah kawaid la wajiba bil iktidari, tidak ada kewajiban apabila seorang dalam kondisi tidak sanggup. Jadi tidak ada kewajiban apabila seorang berada dalam ketidaksanggupan, tidak bisa. Sebagaimana tidak ada perkara yang dikatakan haram ma'at tirari apabila seorang darurat dan terdesak. Ya, itu kaidah sebenarnya. Jadi tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak sanggup. Misalnya seorang tidak sanggup berdiri salat, dia diperintah salat apa? Duduk. Tidak sanggup duduk, maka dia berbaring. Maka kewajiban itu sesuai dengan kesanggupan. Iya. Seorang yang sakit tidak bisa ke masjid, berarti dia tinggalkan kewajibannya kan? Dan itu bertakwa sesuai kesanggupan. Dia salat di rumahnya, dia tidak bisa berdiri, dia duduk, ya. Dan seterusnya. Ini kaidah sebenarnya contohnya sangat banyak sekali ya. Contohnya sangat banyak. Sebagaimana perkara haram dalam kaidah syariat tidak dianggap perkara itu haram apabila manusia dalam kondisi darurat. Maka kadang ada perkara yang dia tidak bisa lepas darinya, dia darurat, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram, itu diizinkan dalam syariat ya. Seperti seorang mau mati kelaparan, nggak ada makanan lain kecuali makanan yang dia curi, makanlah, nggak ada masalah ya. Atau misalnya dia di tengah padang pasir kelaparan, nggak ada makanan kecuali bangkai, maka dia makan bangkai, itu nggak bahasa. Darurat, tidak ada perkara haram dalam kondisi darurat ya. Allah alam. Pertanyaan berikutnya, biasanya saya taklim online. Nah, kadang ibu memanggil saya. Apa yang harus saya lakukan? Memenuhi panggilan atau tetap melanjutkan taklim? Jazakallahu khairan. Maksudnya dia taklim online, kemudian dipanggil siapa? Sama ibunya. Dipanggil sama ibunya. Iya. Baik. Kalau dia taklim online di rumahnya lalu dipanggil oleh ibunya, maka dia wajib mendatangi panggilan ibunya itu. Iya. Tidak boleh dia menelantarkan perintah orang tua karena taklim. Itulah masalahnya, karena dia taklim di rumah. Coba dia taklim di tempat majelis taklim, tentu itu lebih afdal ya. Kalau dia mendatangi majelis taklim, tentu hadir di sana lebih besar keutamaan pahalanya. Duduk di majelis seperti ini itu lebih besar pahalanya dibandingkan kalau dia dia duduk di rumahnya sendirian ya. Yang namanya taklim online, walaupun sebenarnya ada juga kebaikannya itu taklim online ya. Dan itulah kelebihan dari smartphone pada hari ini. Seorang taklim bisa di rumahnya, cuma nanti bedanya ya, kalau di rumahnya itu ya begitu, taklim di rumah itu malas-malasan, baring-baring, tidur-tidur ya. Taib, tidak sama keutamaannya dengan hadir di majelis. Jadi hadis-hadis tentang keutamaan bermajelis itu ada di majelis ya, ada di majelis. Taib. Jadi itu yang saya pahami, bahwa kalau dia dipanggil oleh ibunya, datangi, kerjakan perintahnya. Nanti selesai itu baru dia lanjutkan kajian online-nya. Wallahu alam. Selanjutnya di sini ada yang bertanya,
apakah boleh memposting gambar berupa foto atau video bernyawa walaupun postingannya ustadz yang membawa kajian? Kalau tentang masalah foto, maka asalnya ditinggalkan, seharusnya ditinggalkan. Walaupun masalah foto ini sebenarnya ada khilaf ya. Seorang muslim, apalagi dia seorang penuntut ilmu, menghindari khilaf, perselisihan para ulama itu adalah perkara yang penting dan dijaga. Dan dia berkata, kan ada juga ulama juga yang membolehkan. Setiap permasalahan kita selalu mengambil rukhsah keringanan, lalu kita bergampangan di dalamnya, itu bukan ciri seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, dia tahu ada khilaf di kalangan para ulama tentang sebuah permasalahan. Selama dia bisa menghindari yang lebih selamat dari dua pendapat itu, maka dia ambil yang lebih hati-hati. Ya, dia mengambil yang lebih hati-hati. Misalnya masalah foto ini ada khilaf. Namun sebagian besar ya banyak para ulama yang tidak membolehkannya, bahkan mengharamkannya. Ya. Gambar tersebut, karena gambar ini adalah wasilah kepada kesyirikan, dan hadis tentang gambar itu sangat keras. Ya, sangat keras. Maka seorang talib penuntut ilmu ketika dia berhati-hati dengan gambar-gambar seperti ini, gambar makhluk bernyawa maksudnya ya, manusia dan hewan. Kalau gambar pemandangan, tidak ada masalah. Gambar masjid, gambar rumah, gambar apa saja, tidak ada masalah ya. Yang dilarang itu gambar makhluk bernyawa, jadi dihindari. Adapun tentang video, maka ini juga para ulama khilaf. Jelas ya? Para ulama khilaf. Ya, sebagian ulama dahulu, Syekh Mukbil itu enggak di video. Syekh Rabi sampai sekarang juga enggak mau di video. Syekh Muhammad bin Hadi, mereka berkata bahwa tentang masalah di video ini, orang bisa mendengarkan taklim dan kajian dari dulu, mendengarkan suara saja walaupun tidak ada gambarnya. Iya kan? Iya. Sisi yang kedua, perempuan ummahat ketika ada kajian yang berbentuk video, maka tidak boleh seorang ummahat dia taklim, dia lihat-lihat itu ustadznya. Syekh Shalih Fauzan melarang hal itu. Ya, jadi sebenarnya masalah ini khilaf ya, dan sebagian ulama ada membolehkan video, mereka bervideo, itu kan para ulama berjitihad. Iya, para ulama berjitihad, ada maslahat di dalamnya maka mereka melakukannya. Iya, jadi masalah seperti ini, seorang berpendapat dengan masalah ini, la ba'as, tidak ada masalah, dan masing-masing seorang punya hujjah masing-masing di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Setiap manusia punya alasan, punya alasan kenapa dia berbuat seperti itu ya. Nah, jadi ini jawaban umum. Jadi ini jawaban saya secara umum. Adapun kalau saya ditanya pribadi, nanti jawaban saya lain. Ya, kalau ada yang mau tanya saya pribadi, karena ini majelis umum, kalau ada yang tanya saya tentang masalah itu, saya akan jawab dengan jawaban yang lain tentunya. Untuk diri pribadi saya, bukan konsumsi umum. Ya, karena kadang ada ustadz yang mau di video, kadang juga ada yang tidak mau di video kan. Ustadz-ustadz kita saja kan berbeda. Ya, sebagian ustadz di video, sebagian ustadz kibar juga ada yang tidak mau di video. Ya, saya tidak usah sebut namanya. Ya kan, nah, itu karena mereka berpandangan suara itu sudah cukup. Dari dulu orang taklim yang didengarkan apa? Suaranya, karena suara itu yang paling pokok, bukan orangnya. Iya kan? Bukan orangnya. Nah, terus kalau mereka yang mau di video, ada masalah di dalamnya, karena ingin sekarang banyak orang yang ceramah juga, ustaz-ustaz yang suka membawa kebatilan, bid'ah, kesyirikan, membawa pemahaman yang menyimpang dan keliru. Maka dengan adanya sebagian ustaz kita yang di video membantah syubhat-syubhat ini, itu adalah masalah yang sangat besar. Iya kan? Itu masalah yang sangat besar dan sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi itu maslahat dalam pandangan mereka. Jadi ini kalau saya pribadi, bukan ranahnya penuntut ilmu bicara di situ. Bukan ranahnya, karena kalau dia masuk ke situ tidak mendatangkan maslahat untuk diri pribadinya, tidak ada. Kalau dia masuk ke situ, nggak ada maslahatnya untuk dia. Karena itu hanya akan menghabiskan waktu dan umurnya yang seharusnya dia sibuk baca Quran, menghafal hadis. Ada yang lebih bermanfaat dibahas. Iya.
Apa yang bisa dihindari. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ana mau bertanya, apa yang dilakukan ketika anak bayi kita rewel? Apa ada doa atau zikir tertentu yang dibacakan kepada anak tersebut? Ya, apa yang dilakukan kalau anaknya rewel? Ini mungkin baru satu anaknya ini. Iya, saya kasih tahu semua anak-anak begitu. Kalau ada anak-anak diam, tidak pernah menangis dari umur bayi baru lahir sampai 1 tahun, itu anak ajaib namanya. Karena semuanya anak-anak itu pasti menangis, mengamuk, kadang tidak tidur satu malam, orang tuanya begadang. Itu normal 100%. Semua anak-anak begitu. Ya, jadi kadang ada orang tua itu stres, anaknya tidak tidur. Semua anak-anak begitu. Biar antum kasih Al-Fatihah, mak dumpu Al-Fatihahnya sampai 100 kali, begitu pasti menangis. Itu yang pertama ya. Iya. Jadi anak-anak itu normal yang begitu. Iya. Adapun kalau di luar dia sakit, itu lain lagi pembahasannya. Kalau dia sakit ya dikasih pengobatan yang cocok dengan itu, medis. Ya. Kadang diobati ya dengan cara-cara yang syar'i seperti diruqyah, bisa diruqyah. Ya cuma kebanyakan kaum muslimin khususnya yang masih awam tentang agama, itu kok malah saya anak-anak tak pernah baca-bacai, nabawai ke dukun, ay magan aku ya, nabah ke dukun kedai, ada kembarnya, sampai jolo kembarnya naseng, ada kembarnya ini yang hilang. Ternyata lama ditanya, apa kembarnya? Buaya kembarnya. Saya tidak mau kembar dengan buaya. Ada orang mau kembar dengan buaya? Antum sudah kembar dengan cicak buaya. Nah itulah akibatnya kalau orang berlebihan dengan percaya sama dukun. Ya. Jadi kalau anak itu sakit, biasa saja. Kalau misalnya antum merasa dia menangis terus, bacakan Al-Quran. Cukup bacakan Al-Quran. Ruqyah dia mungkin diganggu-ganggu oleh jin. Misalnya kalau itu sangkaan dia, bacakan Al-Quran. Kalau memang dia menangis, mungkin sakit perut. Atau mungkin ada sebab yang lain. Yang jelas yang seperti itu normalnya semua anak-anak begitu. Ya wallahu alam. Kalau orang yang sudah punya 4 anak-anak itu, dia masih hilang, tidak kaget itu kalau ada anaknya menangis. Kalau sudah 4-5 anaknya ya karena dia sudah punya pengalaman. Ya wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, Afwan, saya bertanya, apakah ini riba? Contohnya, seorang teman menitipi saya untuk dipesankan barang yang harganya 1 juta per produk, sebanyak 4 produk. Tapi di supplier memberikan harga, jika beli 10 produk maka harganya cuma 980.000. Jadi saya kepikiran untuk pesan barangnya 10 produk, tapi teman saya tidak mengetahuinya, otomatis saya dapat untung yang lebih, RP sekian. Inilah yang buat hati saya bingung. Kurang tabe. Seorang teman menitipi saya untuk dipesankan barang yang harganya 1 juta 1 produk. Sebanyak 4 produk dia pesan. Berarti 4 juta ya. Tapi di supplier memberikan harga jika beli 10 produk harganya cuma 980, artinya lebih kurang. Ya, jadi saya kepikiran untuk pesan barangnya 10 produk, tapi teman saya tidak mengetahuinya. Artinya dia langsung ke agennya begitu mungkin, Di? Ya. Jadi sebenarnya yang pertama ini ada 2 sisi sebenarnya di sini inti pertanyaannya. Sisi yang pertama, jual beli seperti ini asalnya boleh ya. Artinya jual beli beli banyak dan beli sedikit harganya berbeda. Itu yang seperti ini boleh. Misalnya saya jual madu 1 botol ya, harganya 130 1 botol.
2 botol harusnya berapa? 260. Saya bilang 250 kalau 2 botol. Berarti kurang. Sama tadi ini kan. Kalau beli satu produk 1 juta, 10 produk, harga per produknya 980. Ini yang pertama hukumnya boleh saja. Iya. Dikurangi harganya karena dia beli banyak. Ya wajar dikurangi harganya karena dia beli banyak. Untung bagi penjual kan, dan untung bagi siapa? Pembeli kalau dia beli banyak. Dan itu sama kalau kita mengontrak rumah ya. Di kota-kota seperti itu. Kontrak. Makanya orang kebanyakan kontrak itu langsung kontraknya lama. Ini per tahun 20 juta. Tapi dikontrak 5 tahun, nanti harganya jadi 17 juta saja. Karena langsung kontrak berapa? Lebih lama. Yang seperti itu boleh insyaallah. Cuma yang kedua ini dia langsung ke agennya. Tidak ada masalah juga sebenarnya itu ya, seperti itu. Kalau dia bisa langsung ke agennya bisa saja. Iya. Bisa. Kalau dia mau lebih murah. Iya. Kecuali misalnya dia punya akad khusus dengan reseller tadi itu, penjual agennya. Tapi saya kira ini tidak berat ya, tidak ada masalah dia mau langsung ke sana karena asalnya orang membeli, seorang pasti berusaha mencari yang lebih murah. Pasti seperti itu. Sama dia berusaha kan? Kalau dia berusaha, di sini modalnya lebih murah, di sini lebih mahal. Tentu setiap orang yang normal dia ambil yang lebih murah dengan keuntungan yang banyak. Dan itu tidak tercela ya, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, benarkah apabila kita menjawab panggilan azan akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat? Dan juga apabila kita mendapati azan pada kalimat hayya 'alas shalah, apakah kita langsung membalas kalimat tersebut atau mengulang dari awal? Tentang orang yang menjawab azan saya kira jelas ya. Idza sami'tumul muadzin faqul mithla ma yaqul. Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkan kata Nabi semisal yang diucapkan oleh muadzin tersebut, kecuali hayya alatain kata Nabi. Hayya alatain maksudnya kecuali hayya alas salah dan hayya alal falah. Karena hayya alas salah ya dijawab bukan hayya alas salah. Dijawab dengan apa? Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah artinya hayya itu artinya panggilan, tanbih. Hayya artinya kalian semua yang dengar ini azan bersegeralah ila shalah untuk melakukan salat. Yang kedua, panggilan kedua hayya 'alal falah. Sama panggilan, kemarilah kalian semua mendapatkan al-falah, keberuntungan. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Aflah, sungguh beruntung orang beriman. Keberuntungan sebabnya banyak. Yang paling pertama Allah sebutkan adalah masalah keberuntungan karena salat ya. Jadi kalau dia jawab panggilan azan ini, insyaallah ta'ala ada ayatnya dan ada juga hadisnya tentang keutamaan menjawab azan ya. Dia akan berhak mendapatkan syafaat seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Siapa yang berdoa kepada saya, kepada Nabi SAW setelah selesai azan, kata Nabi, dia baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilah al-fadilah wa ba'athul maqama mahmudan alladhi wa'ata halat lahu syafaati. Siapa yang baca doa tadi, kata Nabi, maka dia halat lahu syafaati, dia halal, berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Cuma dipahami maknanya itu apa yang dibaca. Apakah banyak orang dia berdoa dan tahu apa yang minta. Jadi ini pentingnya kita berdoa dalam kondisi kita faham apa yang kita minta. Karena Allah Ta'ala tidak menerima doanya seseorang di mana dia berdoa, dia tidak paham apa yang dia minta. Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Apa itu hati yang lalai? Lidahnya berbicara, hatinya menerawang, hatinya berhayal, hatinya nggak paham apa yang dia bilang. Jadi kalau kita beribadah, kita berdoa, paham apa yang kita minta. Ya, paham apa yang kita minta. Jangan kita berdoa amin saja, amin, amin, amin. Doa, baca itu doa apa yang antum minta itu. Jangan sampai nanti imamnya berkata ya Allah ampunilah saya, makmumnya berkata amin. Ya Allah berikan saya rezeki. Imamnya berkata ya Allah berikan saya anak, rezeki. Makmumnya berkata amin. Jadi doanya untuk imamnya. Jadi berdoa masing-masing. Orang meminta sesuai dengan kebutuhan dan hajatnya. Apa tadi yang kedua? Ya.
dia mendapati kalimat hayya 'alas shalah langsung, apakah dia langsung jawab kalimat tersebut atau mengulang dari awal? Langsung dia jawab hayya 'alas shalah, langsung dia jawab. Setelah hayya 'alas shalah dia jawab la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah dia jawab lagi la haula wala quwwata illa billah. Itu cara menjawab azan, cara yang pertama. Ada cara yang lain cara menjawab azan, yaitu bisa nanti selesai kalau dia dalam kondisi sibuk. Misalnya di dalam WC, kan tidak boleh orang jawab azan. Ya, itu dibahas dalam kitab fikih. Nanti setelah selesai azan dan dia keluar dari WC, baru dia jawab itu azan. Dia jawab dari awal. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. La haula wala quwata illa billah. Enggak apa-apa dia jawab seperti itu. Allahu a'lam. Iya. Lanjut. Mungkin ada yang bertanya langsung. Kami persilahkan. Silakan. Jangan miana tah, yang poligami lagi, yang lain poligami ada terus pembahasannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya pacaran dalam Islam Ustaz? Jazakallahu khairan. Bagaimana hukumnya pacaran dalam Islam? Ini pertanyaannya pertanyaan viral ya. Iya. Tentang masalah pacaran dalam Islam itu tidak pernah dikenal dengan yang namanya pacaran. Yang ada itu adalah ta'aruf syar'i. Kalau pacaran sesuai dengan zaman milenial sekarang ini, zaman modern, itu pacaran itu identik tidak bagus. Ya kan? Iya. Bonceng anaknya orang. Bahkan sekarang orang pacaran, kalau kita lihat anak-anak muda kita sekarang dan para pemudi, itu mengalahkan mesranya orang yang sudah bersuami dan beristri. Kalau peluknya peluk erat sekali. Apalagi kalau laki-lakinya jahil-jahil, dia balap motornya baru dia rem. Nah sekarang seperti itu kondisinya. Iya. Kadang mereka berlebihan dalam pacaran ini. Bahkan tidak sedikit ya, para pemuda dan pemudi kita yang berpacaran itu terjatuh dalam apa? Zina, nanti hamil baru menikah. Maka saya katakan ya, kalau ada seorang akhwat, seorang wanita, jadi akhwat itu luas ya, perempuan maknanya itu akhwat. Kalau ada seorang perempuan, dia ada 2 orang laki-laki, satu ya bersemangat untuk melamarnya, bertanggung jawab, dia langsung datang ke rumah orang tuanya. Pak, saya datang ini, saya mau melamar anak kita. Ya, saya sudah siap untuk menikah lahir dan batin. Bagaimana pandangan Bapak? Ini dewasa namanya. Dia datangi rumahnya akhwat, mendaki gunung, menyeberangi lautan. Jauh sekali akhwatnya di desa terpencil 50 kilo. Dia lewati semua itu. Akhwatnya berkata, Masya Allah, luar biasa perjuangannya ini. Akhwat akan bangga dengan itu, daripada si preman bajingan ini yang bonceng dia cuma pergi makan bakso, ya, tidur-tidur, baring-baring, jalan-jalan. Ini tidak bertanggung jawab, diboncengnya anak orang keliling-keliling. Maka satu orang yang serius seperti ini jauh lebih baik. Iya. Dan kebanyakan orang yang menikah dengan pacaran itu karena dia membangun mahligai pernikahan, dibangun di atas sesuatu yang tidak baik, dibangun di atas perkara yang terlarang dalam syariat, maka kebanyakan rumah tangga itu tidak berkah. Karena ini masalahnya, kita mau membangun rumah tangga bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Ini akan jadi istri kita selamanya ya, akan menjadi ibunya anak-anak kita. Makanya menikah itu harus dicari perempuan yang baik dan dicari laki-laki yang baik. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'a li arba'a, bimaliha wa jamaliha wa linasabiha wa lidiniha fatfar bidatid din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena 4 sebab. Limaliha, karena hartanya. Kemudian yang kedua karena kecantikannya. Yang ketiga karena nasabnya. Nasabnya bagus, keturunan dari keluarga baik-baik. Yang keempat karena agamanya. Fatfar bidatid din taribat yadak.
pilihlah wanita yang bagus agamanya, maka kamu akan beruntung, kamu akan bahagia. Sama dengan perempuan terhadap laki-laki juga seperti itu. Kalau mau cari laki-laki, maka carilah laki-laki yang bagus, yang baik wajahnya, ya, kemudian yang bagus nasabnya, ada hartanya, dan bagus agamanya. Dan Nabi SAW perintahkan kita untuk senantiasa mendahulukan perkara agama. Karena kebanyakan orang itu hanya melihat tampilan saja, tampilan luar. Padahal tampilan dalam itu jauh lebih baik dan lebih utama, dan itu bisa akan jadi langgeng, dan itu akan dibawa sampai hari kiamat. Iya. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang wanita dari wanita terpandang, wanita bangsawan dari Quraisy, suku Quraisy, ingin menikah, dia datang kepada Nabi SAW dan meminta pandangan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, menikahlah dengan Usama. Siapa Usama? Usama itu budak, bekas budak. Sementara yang bertanya ini Karaeng Andi, iya, bangsawan tinggi. Sementara Nabi berkata, menikahlah kamu dengan Usama. Usama bekas budak, orangnya hitam. Kata ahwat ini, tapi ya, karena Nabi SAW menyarankan, dia pun menikah dengan Usama. Apa dia katakan setelah menikah? Dia berkata, saya bangga menikah dengan Usama. Iya. Kalau kita melihat terlalu banyak pilih-pilih, ya, kurang putih, kurang tinggi, maunya saya seperti artis. Banyak orang seperti ini menikah. Maunya saya seperti mukanya orang Korea. Terlalu banyak milih-milih. Nanti apa akibatnya? Dia tidak pikir itu agamanya, ya. Bahaya yang seperti ini. Itu akan menjadi penyesalan kelak hari kiamat, kelak setelah dia menikah. Jadi perhatikan, penting sudah bagus agama, itu yang paling pokok, ya. Jangan lihat di jalan, bagusnya itu langsung kita. Tidak, ya. Menikah itu tidak boleh seperti itu. Iya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi Ustaz mau bertanya, ini ada sedikit hubungannya dengan pekerjaan. Pekerjaan kami ini, misalnya kami ini tim survei untuk misalnya salah satu perizinan. Jadi pada saat kami turun ke lapangan, otomatis pemilik atau yang bermohon izin ini, kami bertemu di lokasinya. Nah, di lokasinya ini kami biasanya disuguhkan sesuatu, misalnya makanan atau dijamu dan lain sebagainya, dan bahkan biasanya kami dititipi barang pada saat mau pulang, dikasih sesuatu lah. Sementara ini kan pasti kalau kami orang biasa-biasa saja, artinya bukan, selain tidak ada kepentingan dari situ, tidak mungkin dikasih ini. Tapi kalau dari yang misalnya kebiasaan adat orang di kampung, biasanya memang begitu menjamu orang yang datang ini dalam hal memuliakan tamunya. Jadi sebaiknya kami yang turun ini bagaimana? Apakah kami misalnya dijamu kami ikut di sana atau tidak? Karena kami tidak boleh sebenarnya ada ikatan, karena ada kepentingan mereka kepada kami. Jangan sampai dengan adanya itu kami memberi dia kemudahan misalnya. Apalagi kalau misalnya dia tidak memenuhi untuk dikasih izin misalnya. Jadi ini yang ini. Ya, makasih. Jadi seorang asalnya punya pekerjaan yang memang di bidangnya dia bekerja untuk itu. Dia kadang ditugaskan dari kantor untuk bekerja di luar daerah, kerja ini. Saya kira ini bentuk-bentuk pekerjaan seperti ini banyak, ya. Ya, banyak. Termasuk misalnya pegawai PLN. Memang tugasnya dia diutus, di sana ada listrik yang putus, ada yang padam, ada yang rusak. Dia datang ke sana memperbaiki, itu tugas dia. Dan dia digaji dengan itu. Ya, sama dengan pegawai yang lainnya misalnya, ya, banyak contohnya, banyak sekali. Maka asalnya seorang seperti ini kalau digaji oleh negara, digaji oleh apa? Negara untuk pekerjaan itu, maka dia tidak boleh mengambil upah di luar dari pekerjaannya. Seperti yang disebutkan tadi, tidak boleh dia mengambil apa? Upah di luar dari pekerjaannya. Dia diberi upah, dikasih misalnya beras 2 pikul, tidak boleh seperti itu. Karena itu riba, tidak boleh diambil.
Ya. Adapun kalau dia ke rumah orang itu dan dia disuguhkan makan dan minuman sebagai tamu, itu tidak ada masalah. Karena dia sebagai tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tamunya. Antum sebagai tamu datang, ya, cuma di sini tentunya dia sebatas sebagai tamu, tidak ada bentuk keterikatan. Maksudnya dan tujuannya untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Sehingga seperti yang disebutkan oleh penanya tadi, dia terikat dengannya. Sehingga karena dia terikat, akhirnya sudah dikasih makan, tolong kak dulu, capok, atau tolong aja lah capok. Sebenarnya saya belum bisa sebenarnya ambil ini, tapi bisakah saya dikasih ini? Nah, ini jangan sampai dia seperti itu. Ya, dia bekerja tidak sesuai dengan yang seharusnya dia kerjakan. Ya, jadi dia menghindari yang seperti itu. Ya. Adapun kalau misalnya dia sudah diberikan barang, dia tolak, ternyata sudah naik, dikasih naik lagi di atas mobil. Pokoknya ambil ini, Pak. Kami ini bersyukur sekali Bapak datang ke sini. Orang kampung memang seperti itu. Dia senang menjamu tamu seperti itu, bahkan berlebihan juga kadang memberikan. Maka ya caranya dia cukup kasih orang lain. Ya, tidak bisa untuk dia, ada sesuatu yang tidak bisa untuk kita tapi boleh bagi orang lain. Jadi tidak usah pusing ya. Dan dibuang di jalanan. Kasih pulang, kasih orang, ada ini. Infak, sedekah. Ya, orang itu halal. Tidak ada masalah. Tidak ada urusannya orang itu tadi. Kita kasih saja dia. Jelas ini? Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya Ustaz, mungkin tentang masalah akidah. Mungkin sedikit disegarkan kepala kami tentang makna syahadat, dua kalimat syahadat. Pertanyaannya mau dijelaskan tentang makna dua kalimat syahadat. Ini butuh taklim 1 hari ini. Kalau saya jelaskan ini sampai besok pagi belum selesai. Ya, makna syahadat itu luas sekali. Islam itu memang asal dan dasarnya adalah tauhid syahadat. Dan akhirnya juga syahadat. Kewajiban yang paling pertama adalah syahadat. Kewajiban muslim yang paling terakhir juga syahadat. Bahkan di pertengahan ibadah, di pertengahan kehidupan manusia harus diiringi oleh syahadat. Syahadat itu maknanya luas. Tidak ada tepinya itu. Luas sekali maknanya. Nabi Muhammad SAW saja berdakwah kurang lebih 23 tahun. Allah Ta'ala perintahkan dia belajar tauhid lagi. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Apa makna ayat ini? Perintah ayat ini perintah kepada Nabi Muhammad. Fa'lam, ilmuilah wahai Muhammad. Perintah kepada Nabi dan sekaligus perintah untuk umatnya. Fa'lam, maka berilmulah, pelajarilah wahai Rasulullah apa yang Nabi disuruh perintahkan untuk dipelajari tentang la ilaha illallah. Padahal Nabi adalah orang yang paling paham la ilaha illallah. Nabi berdakwah pagi, siang dan malam, bahkan mati di atasnya. Nabi mengajarkannya bertahun-tahun, puluhan tahun Nabi ajarkan tauhid. Bersamaan dengan itu Allah suruh dia belajar. Jadi maknanya itu la ilaha illallah luas. Awal Islam, pertengahan Islam, akhir Islam itulah syahadat. Dan maknanya luas kalau kita mau kupas, nggak ada ujungnya. Bahkan semua pembahasan itu masalahnya kembali kepada tauhid. Bahkan ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa semua isi Al-Qur'an kandungannya pasti terkandung tauhid. Bahas Al-Qur'an, semua isinya itu kesimpulannya tauhid. Ya, kesimpulannya tauhid. Bahkan awal Al-Qur'an, Al-Fatihah, di situ yang paling dibahas adalah tauhid. Surah Al-Fatihah di dalamnya ada tauhid. Ya, jadi makna syahadat ini luas ya. Jadi maknanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu butuh penjabaran yang panjang. Apa maknanya la ilaha illallah? Apa maknanya syahadat Muhammad Rasulullah? Itu maknanya dulu satu. Yang kedua, apa rukunnya syahadat? 2 kalimat syahadat. Apa rukunnya? Yang ketiga, apa syarat-syaratnya? Yang keempat, apa konsekuensi orang yang mengucapkannya? Yang kelima, apa pembatal-pembatalnya? Masih ada lagi. Tidak ada habisnya. Dan ini pembahasan yang saya sebutkan ini butuh waktu berhari-hari baru bisa selesai. Adapun orang berkata
Ya, karena orang itu kalau pembahasan tahdir itu semangat ya. Tapi kalau pembahasan tauhid kayak lembek. Padahal tauhid itu perkara yang paling penting dibahas. Selesai pembahasan tauhid, dibahas lagi tauhid. Ya Allah alam. Ayo, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya. Jadi ada 2 poin yang mau saya tanyakan. Pertama, tadi meneruskan dari pertanyaan Ahi Mariendra, persoalan pekerjaan tadi. Terkadang memang kita, apalagi di katakanlah di kehidupan kita orang Bugis Makassar, terkadang hal-hal begitu tidak bisa dihindari. Artinya kita juga menjaga jangan sampai orang tersebut tersinggung, dan mungkin saja memang niatnya baik. Artinya persoalannya baiknya wallahu alam. Jadi apakah tetap pemberian tadi dalam bentuk apapun kita terima untuk menjaga jangan sampai ada ketersinggungan yang bisa menimbulkan masalah lebih besar, namun tetap kita katakanlah memberikan kepada orang lain, katakanlah misalnya ke yang lebih berhak, misalnya ke orang fakir miskin atau anak yatim. Apakah nilai dari tadi, apakah tetap nilai pahala bagi pemberi atau nilai pahalanya kepada kita, atau bagaimana Ustaz? Kemudian yang kedua, persoalan nikah tadi. Harus kita akui saat ini pengaruh globalisasi betul-betul mempengaruhi kehidupan utamanya muda-mudi saat ini. Apakah salah Pak Ustaz apabila kita mempunyai anak, utamanya wanita yang sudah akil balik, walaupun mungkin umur menurut hukum kita belum bisa untuk dinikahkan, karena kita kan ada juga hukum negara kita yang batas minimal untuk menikahkan seorang anak, utamanya wanita. Namun apabila menurut kita apabila tidak dinikahkan akan berakibat, bukan berarti mereka sudah berpacaran atau apa, cuma menghindari hal-hal yang lebih bagaimana lagi Ustaz. Soalnya saya pernah dapat juga mereka menikahkan anaknya di umur yang cukup muda, mungkin bahkan kalau hukum negara kita mungkin itu tidak boleh. Namun alhamdulillah sampai saat ini kehidupan rumah tangga keluarga tersebut alhamdulillah baik-baik saja. Mereka dikaruniai anak cucu keturunan yang baik. Jadi menurut Ustaz bagaimana, apakah boleh dinikahkan walaupun mungkin secara hukum negara belum cukup umur, tapi kita menghindari katakanlah hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya 2 Pak ya. Ya. Pertanyaan pertama tadi sesuai dengan pertanyaan teman yang sebelumnya, bahwa kita punya pekerjaan dan kadang kita tidak bisa menghindari teman-teman yang di luar daerah itu yang memberikan bantuan, dan kalau kita tolak akan menyinggung perasaannya. Itu benar sekali. Jadi sebenarnya bisa kita tolak halus. Kalau misalnya dia tetap memberi, tidak apa-apa, kita terima. Iya, kan kita juga punya hak. Biar tidak dikasih seperti ini tidak apa-apa, ya kan, ditolak dengan cara yang baik. Tapi kalau dia tetap memaksa, dan kebanyakannya memang seperti itu, walaupun kita sudah tidak terima, nanti kita naik di kendaraan dikasih masuk di atas kendaraan lagi. Jadi kan tidak enak juga kalau begitu tolak ajak anak langsung, tidak usah, kan itu juga tidak bagus seperti itu. Jadi kalau saya diterima saja dengan niat nanti kita bagikan ke orang lain. Terus pertanyaannya, apakah ada pahala ketika kita kasih orang? Apakah ada pahala untuk orang yang memberi? Itu saya kira sudah pasti ada pahalanya, selama dia ikhlas karena Allah. Ya, orang yang memberi tadi, yang dari kampung itu misalnya, maka dia insya Allah akan dapat pahala dengan itu. Dan apakah dapat pahala juga bagi orang yang memberi? Insya Allah kita harapkan dia dapat pahala. Ya, kita harapkan dia juga dapatkan apa? Pahala, karena dia sebagai sebab orang lain mendapatkan kebaikan. Ya, orang lain mendapatkan kebaikan. Nah, jadi ada sesuatu yang tidak boleh bagi kita, boleh bagi orang lain. Terus pertanyaan yang kedua, masalah penjagaan terhadap anak perempuan ya.
di sekarang ini, di zaman kita ini memang terus terang berat sekali seperti yang ditanyakan tadi. Tidak gampang menjaga anak perempuan itu, susah dan berat. Iya. Kalau di zaman dulu anak perempuan tinggal di rumah sudah aman kan? Kalau sekarang tidak, apalagi kalau ada HP-nya. Iya. Dia bisa pacaran lewat HP. Sekarang ada aplikasi saling melihat lagi. Bisa sekali. Makanya sekarang ini ujian manusia yang paling terberat adalah HP. Iya. Karena mau juga dihindari HP. Anak-anak sekarang sekolah apalagi online, nggak bisa lepas dari HP. Jadi tinggal orang tuanya mami saja yang bagaimana cara dia menjaga anaknya dengan baik. Dan terus terang, kata para ulama, menjaga anak perempuan itu jauh lebih penting dan jauh lebih ekstra dibandingkan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu tidak terlalu signifikan menjaganya dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki keluar berkelahi itu nggak masalah, buat dia berkelahi supaya dia kuat. Iya. Kalau anak perempuan tidak seperti laki-laki. Walaysa dzakaru kal unsa, Allah berfirman, laki-laki tidak sama dengan perempuan, kata Allah, tidak sama. Seperti kata Syekhul Islam, perempuan itu butuh dijaga. Bahkan penjagaan syariat terhadap perempuan itu sangat ketat ya. Perempuan itu kalau perlu dijaga. Kalau seandainya ada barang berharga, seperti itulah perempuan. Barang yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslim. Barang berharga itu bagaimana? Kata beliau, kalau ada barang berharga, kita simpan dalam laci. Barang mahal disimpan dalam laci. Laci itu dalam lemari, jadi lacinya dikunci. Lacinya ada dalam lemari, lemarinya lagi dikunci. Lemari itu ada dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamar itu ada dalam rumah, rumahnya dikunci. Kemudian rumah itu ada gerbangnya, gerbangnya lagi dikunci, dijaga. Mungkin orang bilang, di penjara ini anak-anak. Tidak seperti itu. Anak-anak ada masanya kita bawa dia keluar, pergi jalan-jalan. Ya kan, bisa. Supaya dia juga tidak terlalu stres di rumah terus. Tapi kita jaga dia. Jangan dibiarkan dia keluar nih. Sampai ada anaknya bermalam di luar rumah, dia tidak pernah tanya anaknya. Sudah sholat? Tadi tanya. Anaknya bergaul dengan laki-laki, dengan perempuan, dia juga tidak tanya dari mana, mau kemana. Ini berbahaya. Kalau anak kita bergaul dengan orang narkoba, maka dia akan jadi ahli narkoba. Ya. Jadi yang seperti itu yang kenapa anak-anak itu harus dijaga. Bukan cuma anak perempuan, ya anak laki-laki. Tapi penjagaan anak perempuan itu jauh harus lebih dijaga dibandingkan anak perempuan. Iya. Jadi ini tanggung jawab orang tua ya. Dan pada hari kiamat itu disebutkan dalam sebuah hadis, pada hari kiamat itu yang paling pertama ditanya tentang anak-anak itu bapaknya. Bapaknya yang paling pertama ditanya, kamu bagaimana terhadap anakmu? Apa yang kau perintahkan dia? Apakah kau suruh dia salat atau tidak? Apakah engkau menjalankan kewajibanmu sebagai bapak terhadap dia atau tidak? Nanti sudah bapaknya yang ditanya tentang anaknya, baru anaknya yang ditanya tentang bapaknya. Jadi pertanggungjawaban pada hari kiamat itu ada. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap di antara kalian, kata Nabi, adalah penanggung jawab, dan setiap di antara kalian akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan keduanya tadi dinikahkan di masa di bawah umur. Iya. Dinikahkan sebelum umur yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya. Jadi tentang masalah menikah seperti itu boleh saja. Tentunya kalau misalnya kita mengurusnya dan dimudahkan sama KUA, tidak ada masalah insyaallah. Iya. Cuma ini tentunya ya dihindari karena ada namanya mudarat yang lebih besar. Ada namanya mudarat yang lebih besar. Seperti hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kata Nabi, apabila datang kepada kalian seorang lelaki, ya, yang melamar anak kalian, adik kalian, keponakan kalian, anak kalian, ya, laki-laki yang tardawna dinahu, yang kamu sudah ridhoi agamanya. Jadi intinya yang penting bagus agamanya. Yang datang melamar ini orang-orang baik.
wa khuluquhu, kamu sudah meridhai akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkan dia. Kenapa? Harus dinikahkan, illa taf'alu takun fitnatan fil ard. Kalau kamu tidak nikahkan, dikhawatirkan akan terjadi banyak fitnah di muka bumi, wa fasadun arid, dan terjadi kerusakan yang besar. Maka anak-anak itu kalau memang sudah sampai masa umur baliknya dan dia sudah mulai dewasa, tidak apa-apa orang tua menikahkan anaknya kalau dia khawatir anaknya ini terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Ya, karena anak-anak sekarang itu beda dengan perempuan di zaman dulu ya. Perempuan di zaman dulu itu beda ya. Anak-anak sekarang umur SD ada yang pacaran. Karena apa? Ya karena HP. Menjaganya itu berat dan sulit. Dan kita tidak mungkin menjaganya 24 jam kalau dia sering keluar. Ya, maka mendidik anak perempuan itu memang berat, khususnya di zaman ini. Jadi kalau misalnya kita lihat sudah dia gayanya ini lain-lain nih sudah gayanya, kasih nikah saja. Maka menikah itu adalah mahkota bagi dia. Itu akan menjaga dia dari berbagai macam kerusakan. Apalagi kalau suaminya bagus, dewasa. Tidak apa-apa perempuan itu muda, yang penting laki-lakinya yang dewasa. Yang masalah itu kalau istrinya muda 14 tahun, suaminya 15 tahun, berkelaut pagi siang sore. Tapi kalau perempuannya yang muda, laki-lakinya itu berumur 25 misalnya, itu bagus. Dia sudah berpikir dewasa. Kalau istrinya ini masih anak-anak, dia. Jadi kalau laki-lakinya dewasa itu bagus sekali memang dia menikah dalam kondisi dewasa. Iya. Nah, kalau istrinya muda tidak ada masalah, ya. Nah, jadi masalah memilih istri ini mau janda atau mau apa? Mau gadis itu tergantung pilihan orang yang memilih ya. Karena ada juga orang suka yang janda, ada juga orang yang suka yang gadis. Walaupun Nabi SAW lebih memilih memerintahkan untuk menikahi gadis. Karena sahabat Jabir ketika dia menikah, dia datang kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, antum sudah menikah ya? Kata Jabir, na'am ya Rasulullah. Kata Nabi, gadis atau janda? Kata Jabir, as-sayyib ya Rasulullah, janda ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa bukan yang gadis? Nah, Nabi perintahkan memang yang gadis. Ada alasannya kata Nabi SAW. Kalau kau menikahi yang gadis, pertama kata Nabi, kamu bisa bermain-main dengan dia. Iya kan? Lama kau bermain-main dengan dia, lama, lari-lari, lompat-lompat, baring-baring. Kalau lama kamu bermain dengan dia, itu hadis Nabi SAW. Yang kedua, yang gadis itu lebih bagus mulutnya, maksudnya dia lebih bagus ya dari sisi berhubungan keluarga. Iya, lebih bersih lisannya dan mulutnya kata Nabi SAW. Itu hadis Nabi SAW ya. Iya. Dan Jabir ketika itu ditanya tentang kenapa kau tidak nikahi gadis, maka Jabir punya alasan. Ya Rasulullah, saya nikahi janda itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Saya punya banyak adik perempuan di rumah. Kalau saya nikahi gadis berkelahi nanti terus. Jadi saya nikahi janda yang dewasa supaya janda ini bisa menjaga juga adik-adik saya. Nah, itu kan pertimbangan. Jadi menikah itu tadi saya katakan janda atau gadis itu tergantung pertimbangannya. Tergantung pertimbangan. Ada maslahat, ada mafsadat. Saya kira orang yang menikah itu lebih tahu apa yang cocok dengan dia. Iya. Iya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak Ustaz, ada pertanyaan dari saya masalah perbuatan dosa. Saya pernah mendengar bahkan dari Pak Ustaz sendiri di daerah saya menyatakan bahwa bisa berbuat dosa dan meminta maaf lagi. Bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya bisa berbuat dosa dan minta maaf? Iya. Maksudnya berbuat dosa sama orang maksudnya? Iya. Maksudnya minta maaf kembali karena Tuhan kan Maha Pemaaf. Oh iya. Kasih. Iya. Seorang yang sengaja berbuat dosa itu sebenarnya syaitan yang membuat dia seperti itu. Lalu syaitan digambarkan dalam Al-Quran, dia menghiasi manusia supaya bertobat nanti. Gampang, kau berbuat dosa saja dulu, masih panjang ini kehidupan, nanti kita bisa bertobat minta maaf, Allah Maha Pengampun. Ya, yang seperti ini sebenarnya
jangan kita melakukannya, yaitu tipu daya syaitan. Ya, itu tipu daya syaitan. Karena manusia itu tidak ada yang menjaminnya. Seorang muslim itu, kata sahabat Ibnu Mas'ud, dia melihat dosanya itu seperti gunung. Suatu saat tiba-tiba bisa menimpa dia dan membinasakan dia. Karena dosa itu membinasakan, ya. Dan ketika seorang berbuat dosa, bersamaan dengan itu sebenarnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya, terhadap dirinya sendiri. Iya. Jadi jangan dia berpikiran bahwa kita ini berbuat dosa gampang nanti bertobat. Jangan. Banyak orang berbuat dosa belum sempat bertobat mati. Banyak orang seperti itu. Siapa yang sangka kita pulang dari taklim ini, kita pulang dari pengajian ini, kita habis berbuat dosa misalnya, atau kita di rumah kita pas kita keluar tiba-tiba mobil kita kecelakaan, kita mati, belum sempat bertobat. Makanya Allah Ta'ala perintahkan kita bersegera selalu bertobat, karena kematian itu datang tiba-tiba, ya. Ya, kematian itu tidak menunggu tobat, dan kematian itu tidak menunggu kita banyak beramal, tidak menunggu kita persiapan. Kematian tidak menunggu kapan. Kadang kita tidak bersiap, mati. Bahkan terus terang, banyak orang khususnya di zaman ini meninggalnya itu canggih. Paham maksudnya canggih? Maksudnya kena batu kecil saja kepalanya langsung mati. Nah, itu canggih namanya. Dan banyak orang yang meninggal di zaman ini, dia menyangka umurnya masih panjang. Banyak sekali. Tadinya umurnya masih muda, baru 40 misalnya, 30 lebih, 40 lebih kadang bahkan. Nah, motor keluar, tiba-tiba dia kecelakaan, tiba-tiba dia mati. Dia tidak pernah menyangka dia akan mati di situ. Ya, jadi kematian itu sekarang canggih. Tiba-tiba tadinya dia sehat walafiat, tiba-tiba langsung sakit. Ya, tidak sampai 1 hari mati. Kematian sekarang itu canggih sekali. Ya. Ada orang yang ngejana sedih, tidak enak perasaannya, mati langsung. Padahal tadi dia sehat. Ya, ada orang yang muda, ada yang tua. Jadi jangan kita berinisiatif berbuat dosa. Allah Maha Pemaaf. Itu khayalan syaitan. Jadi harusnya manusia itu berada di atas 2 kondisi: takut dan berharap kepada Allah Ta'ala. Takut terhadap azab Allah Ta'ala, takut terhadap dosanya, murka Allah Ta'ala, siksaannya yang sangat berat. Dan dia di sisi lain, dia juga harus membesarkan harapannya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh hilang 2 ini. Tidak boleh orang takut saja kepada Allah dalam makna takut kepada neraka, tidak ada harapannya, tidak boleh. Tidak boleh juga orang hanya berharap kepada Allah. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha luas rahmatnya, Allah Maha Pengampun. Tidak ada takutnya, tidak boleh seperti itu juga. Harus seimbang antara takut dan mengharap kepada Allah Ta'ala, ya, supaya kita seimbang dalam beribadah. Wallahu a'lam. Baik, kita kembali fokus ke pertanyaan yang masuk melalui WA. Saya mau bertanya, Ustaz, beberapa waktu yang lalu saya kredit barang dari orang yang insyaallah non-muslim, tidak mau ditunai, dengan janji beberapa bulan kemudian dilunasi. Ketika sampai waktu yang dimaksud, orang itu tidak datang, mungkin sudah meninggal, sementara dia orang luar yang tidak diketahui keluarganya atau ahli warisnya. Bagaimana saya bisa melunasi hutang tersebut? Terima kasih. Iya. Jadi seorang yang membeli barang kredit ya, dibayar berapa kali pembayaran. Iya. Namun orangnya tidak dikenal, ya. Setelah itu meninggal, jelas meninggal, ya. Kemudian meninggal. Iya, tayyib. Ini sama contohnya dengan kalau kita berutang kepada orang, sama persis ini, kurang lebih. Kita berutang kepada orang, ya. Dulu waktu kita masih sekolah misalnya, lama kita tahu kita punya berutang, ya, sama orang. Kemudian setelah itu orang itu meninggal, ya. Kita mau bayar, tidak ada orangnya. Jadi yang pertama, kita kalau ketemu dengan orangnya yang dikasih, satu. Yang kedua, kalau dia sudah meninggal, maka kita cari ahli warisnya, istrinya, anaknya, cucunya, atau orang tuanya, atau siapakah keluarga dia. Kita kasih uangnya. Kalau ternyata keluarganya, ahli warisnya, rumahnya pun tidak pernah ketemu, hilang jejak, ya, maka kita sedekahkan uang itu dengan niat untuk
pahalanya dihadiahkan kepada orang yang memiliki harta itu. Iya. Di uang itu kita sedekahkan di jalan Allah. Misalnya ada pembangunan masjid, kita niatkan ini uang mau dibayar utang itu, ya, kepada orang tersebut, maka diniatkan sedekah untuk uangnya tersebut. Setelah kita berusaha untuk membayarnya, ya, jangan langsung disedekahkan, tidak. Tapi dia kita sampaikan uang itu kepada pemiliknya dan kita berikan kepada siapa? Ahli warisnya. Dan ini kadang, ya, yang seperti ini tidak boleh kita meremehkan yang namanya utang-utang seperti ini, ya. Bahkan termasuk dulu kita ini banyak-banyak yang jahil waktu sekolah, ya, makan 4 donat 2 jadi bayar. Bahkan ada yang makan nasi kuning 3 kali 1 jadi bayar. Itu kan kezaliman itu. Dan kezaliman itu dibayar itu hari kiamat. Karena pada hari kiamat itu Allah itu maha adil. Tidak ada satupun orang yang terzalimi sekecil apapun kecuali pasti akan dibayar itu kezaliman, ya. Dan pada hari kiamat kata Nabi tidak berlaku itu mata uang emas dan mata uang perak, tidak berlaku dinar dan dirham, tidak berlaku uang. Yang berlaku kata Nabi adalah al-hasanat was-sayyi'at. Yang berlaku hanyalah pahala, kebaikan dan dosa. Ya, kalau misalnya dia punya kezaliman kepada orang termasuk utang yang dia tidak bayar, maka hari kiamat nanti dibayar dengan pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah. Kalau dia sudah bayar orang, kezalimannya banyak sekali, dia bayar orang, ternyata setelah pahalanya habis, nanti masih ada orang yang dia zalimi, dosanya orang yang dia zalimi ini akan ditimpakan kepada dia, dan dia masuk neraka karena itu. Jadi ini kezaliman ini kata Nabi, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari kezaliman kata Nabi, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Allahu a'lam. Ustaz, jadi yang kita maksud tadi kan untuk muslim. Bagaimana kalau non muslim? Apakah hutangnya itu sama juga? Ya, kalau hutang kepada non muslim saya tidak tahu. Wallahu a'lam, apakah tetap disedekahkan untuk masjid, karena non muslim ini berinfak di masjid nggak ada gunanya. Kalau dia orang kafir, kita berutang kepada orang kafir, ya saya tidak tahu, ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah wajib seorang suami memberi nafkah untuk anak dan istri meskipun istrinya itu telah memiliki pemasukan tambahan? Ulang, coba ulang. Apakah wajib bagi seorang suami memberi nafkah untuk istri dan anaknya meskipun sang istri telah memiliki pemasukan tambahan? Kali-kali ini istri, jadi asalnya itu suami, ya, dalam Islam itu, dalam Islam mengatur kita yang memberikan nafkah itu adalah suami. Suamilah yang bekerja, iya, dia wajib memberikan nafkah, dan itu bukan sunnah, wajib. Kafa bil mar'i isman ayyudayya man yaqut. Kata Nabi SAW, cukuplah seorang dikatakan berdosa kalau dia menelantarkan keluarga yang wajib dia nafkahi, ya. Berdosa kalau kita telantarkan istri dan anak kita, walaupun dengan alasan beribadah, berdakwah, keluar berdakwah sekian hari, 40 hari, 50 hari, tinggalkan istri, lalu kita katakan bertakwalah kepada Allah. Wah, ini berdosa ini. Tidak boleh kita tinggalkan istri kita dan anak kita. Ya, dan berdakwah itu tidak wajib ain, wajib kifayah itu berdakwah. Tidak wajib atas semua orang, tidak wajib. Dan kalau dia tidak pergi berdakwah, dia tidak berdosa. Sementara kalau dia tinggalkan istri dan anaknya selama beberapa hari, apalagi kalau uang tidak ada, dia katakan berdoa lagi kepada Allah. Ada nasi nanti itu datang, nanti datang ikannya terbang-terbang. Ini namanya tawakal konyol namanya. Bertawakal itu nanti benar kalau kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, kita berusaha. Kalau kita minta-minta tercela, ya, kita minta-minta itu tercela. Dalam Quran dan Sunnah itu mencela orang suka minta-minta, tidak baik. Bahkan Nabi SAW berkata bahwa la yazalu ar-rajul yas'alu hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi miz'atu lahmin. Senantiasa seseorang itu suka meminta-minta kepada orang lain tanpa darurat dia meminta, maka dia akan bangkit pada hari kiamat di wajahnya tidak ada sekarat daging pun.
Jadi masa kita rela keluarga kita minta-minta di belakang? Nggak boleh kita telantarkan keluarga kita. Ya. Baik. Kemudian sisi yang kedua, pertanyaan intinya di sini, kalau istrinya punya kerjaan tambahan, ada nih uang-uang tambahannya, apakah suami tetap memberikan dia nafkah? Iya. Tetap kasih dia bagiannya. Bahagiakan istri. Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah kalian dengan istri kalian, kata Allah, dengan cara yang ma'ruf. Ya, dengan cara yang apa? Yang ma'ruf. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa apabila seseorang itu berada dalam kelapangan, ya, dia berada dalam kelapangan, maka dia berinfak sesuai dengan kelapangannya, sesuai dengan kelapangannya. Kalau dia sempit, maka dia berinfak sesuai dengan kesempitannya, ya. Jadi seorang kadang itu banyak uangnya, ya. Kalau banyak uangnya dia lapangkan, kalau sedikit uangnya dia sempitkan, ya. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, saya lupa surahnya ini, ya. Oh iya. Baik. Jadi seorang yang memiliki kelapangan harta, ya, kadang ada uangnya bertambah, dia lapangkan hartanya untuk istrinya. Kalau dia sempit, maka dia berikan istrinya sesuai dengan kesempitannya. Dan manusia dalam masalah harta ini, masalah rezeki itu bertingkat-tingkat, ya. Maka dari kewajiban seorang istri dan haknya suami, istri itu tidak boleh menuntut suaminya apa yang di luar dari kemampuannya. Karena ada istri juga seperti ini, ya. Kadang suaminya itu uangnya, penghasilannya pas-pasan. Dia mau beli motor, mau beli mobil, mau beli tanah, macam-macam permintaannya. Mau beli tas bagus, mau beli baju yang bagus. Sementara suaminya juga pas-pasan. Akhirnya dia memaksakan mengutang kiri kanan. Ini kan haknya suami ini tidak dipenuhi oleh istri. Jadi istri itu harus bersabar, ya. Iya. Nah, istri harus bersabar. Sama dengan suami yang sudah memiliki istri penghasilan, maka kita katakan dia berikan istrinya dan dia lihat pemberiannya itu apakah tidak berlebihan atau tidak. Jadi lihat berapa kebutuhannya istri. Lihat berapa kebutuhannya istri, ya. Jadi bahagiakan istri. Tidak apa-apa diberikan tambahan kalau dia lapang. Ya, tetap dia berikan. Ya, jangan dikali-kali, ya. Artinya karena ada penghasilannya istri ini, saya tidak kasih lagi dia uang. Karena banyak uangnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita harus merahasiakan keikhwan yang ta'aruf dengan seorang akhwat kalau akhwatnya itu anak di luar nikah, yakni hasil zina? Dan siapa yang bisa jadi wali nikah untuk akhwat anak dari hasil zina tersebut di luar nikah? Iya, kalau misalnya ada seorang wanita yang hamil di luar nikah, maka yang pertama dia tidak boleh menikah di kondisi dia tidak boleh menikah di kondisi dia hamil, tidak boleh menurut jumhur ulama. Nanti dia boleh nikah kalau dia sudah melahirkan. Tapi ini jarang bisa ditempuh seperti ini karena masih ritawai.
Ya. Makanya karena dia malu, akhirnya apa? Dia harus dinikahkan segera sebelum melahirkan. Karena kan heran orang kalau melahirkan, mana bapaknya ini? Tidak ada. Ya kan malu orang, keluarganya malu, penduduk kampung malu. Maka dinikahkanlah dia dalam rangka untuk menjaga rasa malu itu. Apalagi kalau orang Bugis Makassar itu malu pasti ya. Ya. Maka kalau ada yang seperti ini, ya tidak mengapa kalau pertanyaannya tadi dia beritahu bahwa dia itu sebenarnya hamil. Berarti kalau ada orang hamil, wanita hamil kemudian dinikahi oleh seorang lelaki, berarti namanya bu orang Bugis apa namanya? Pasampo siri. Makanya orang Bugis bilang aja monre pakai patong kopeneh, pemali. Itu keliru. Nanti kau nikahi orang hamil. Iya kalau saya mau, kalau saya tidak mau kan tidak. Ini cuma senungannya orang Bugis. Jadi jangan dipercaya seperti ini ya. Jadi ada pembahasan akidah tadi saya singgung sedikit tentang masalah itu. Saya kira tidak boleh dipercaya seperti itu ya. Iya. Jadi ala kulli hal dia menikahnya nanti sudah menikah, nanti sudah melahirkan baru menikah. Iya, nanti sudah menikah, sudah melahirkan baru dia menikah, dan syarat yang kedua bertobat. Ada tadi pertanyaannya lagi apa? Jadi begini Ustaz pertanyaannya. Jadi ini ikhwah ta'aruf. Iya. Sementara ini ahwat hasil zina. Apakah ini bisa disampaikan ke ikhwah yang ta'aruf ini bahwa ahwat itu seperti ini kondisinya? Atau harus dirahasiakan? Maksudnya ikhwah ini mau melamar ahwatnya. Ya, ahwat. Cuma ahwatnya ini hamil di luar nikah. Bukan, Ustaz. Statusnya ini ahwat, dia anak zina. Oh, seperti itu. Saya tidak tangkap. Maksudnya nih ahwat, dia dulu waktu lahir statusnya anak zina. Iya. Ya, saya diperjelas. Statusnya dia anak zina. Iya. Ketika mau menikah dengan ikhwan, ya kan? Siapa walinya ya? Ya, walinya wali hakim. Hadisnya seperti itu. Walinya wali hakim. Ya. Lil wala apa al waladu lil firash. Wal ahir, bagi anak yang lahir itu disandarkan kepada al firash, kepada ibunya sudah. Ibunya yang menjadi tanggung jawab. Wal ahir, laki-laki yang berzina dengan ibunya tidak memiliki apa-apa kata Nabi. Tidak ada hak sepeser dan sepotong pun. Tidak boleh dinisbahkan anak itu kepada bapaknya. Anak itu nanti menikah tidak boleh dinikahkan oleh ya si penjahat yang si bajingan tadi itu yang berbuat tidak baik. Tidak boleh dia nikahkan anak itu karena anak itu bukan anaknya, bukan anaknya itu. Kenapa kita bilang bukan anaknya? Karena dia melakukan hubungan bukan dalam kondisi sah. Dipaham ya? Bukan dalam kondisi sah. Maka anak yang seperti ini yang menikahkan dia adalah sultan. Kalau kita bahasanya KUA. Itu yang menikahkan dia. Pemerintah. Tidak boleh dinikahkan, dan wali itu laki-laki bukan perempuan. Tidak boleh dikatakan ibunya kesini kan tidak bisa. La nikah illa biwali aw syahida alaih. Tidak ada nikah kecuali tanpa wali. Wali itu laki-laki, bapaknya, pamannya, kakeknya, saudara laki-lakinya, dan termasuk anaknya kalau dia janda. Kalau dia janda, tidak ada pamannya, tidak ada bapaknya, tidak ada kakeknya, tapi ada anaknya sudah balik. Ya, nanti saya kesini kaki ummi. Ada ikhwah bagus. Bisa. Bisa dia jadi apa? Jadi wali. Ya, kalau umminya sudah bersedia, ada masalah. Jadi yang wali itu bukan perempuan, laki-laki. Kalau dia tidak punya wali, maka sultan KUA yang menikahkan dia. Termasuk orang yang bertengkar. Ya, bapaknya mau nikahkan anaknya perempuan dengan laki-laki yang tidak baik, maka anaknya menolak. Atau anaknya mau menikah dengan laki-laki yang baik, bapaknya lagi yang menolak, maka tidak ada alasan orang tua menolak laki-laki ini. Padahal laki-laki ini baik, ada agamanya, ada juga dunianya. Tapi orang tua selalu menghalangi anaknya menikah. Jangan menikah, jangan menikah. Jadi nanti anaknya sampai itu tidak dinikah-nikahkan. Maka ini orang tua jahat. Anaknya mau menikah kok dihalangi. Maka orang yang seperti ini bertengkar dengan walinya, walinya tidak mau menikahkan dia, cari dulu wali yang lain. Kalau ada pamannya, pamannya nikahkan dia. Ya. Kalau ada saudaranya, saudaranya nikahkan dia. Kalau bapaknya tidak bagus seperti tadi. Kalau ternyata tidak ada kerabat dan keluarganya laki-laki jadi wali, maka siapa yang jadi walinya? Fasultanu waliyaman la waliyalah. Maka sultan, pemerintah yang menjadi wali, orang yang tidak punya wali. Ya, kondisinya sama dengan yang tadi, perempuan yang statusnya anak zina.
Wallahu a'lam. Masih ada yang tadi Ustaz, belum jelas. Jadi contohnya begini Ustaz, dua ikhwan toh. Ini satu kan mau melamar ini akhwat. Sementara ini yang satu ini temannya, dia tahu bahwa itu akhwat hasil zina. Apakah artinya dia bisa merahasiakan atau disampaikan? Kalau saya enggak apa-apa disampaikan, itu bukan ghibah itu. Artinya kalau ikhwah yang melamar ini dia enggak tahu ya. Sedangkan temannya laki-laki yang lain dia tahu bahwa perempuan ini dulu hasil anak zina. Enggak apa-apa dia beritahu. Ya, yang namanya menikah itu sesuatu yang dianggap aib itu harus diungkap. Tidak boleh disembunyikan. Sama antum jual beli, tidak boleh antum sembunyikan. Saya mau jual HP ya, HP second. Saya bilang HP saya ini bagus. Tidak ada masalahnya. Padahal saya tahu ini HP masalah. Saya jual mobil. Saya tahu mobil saya ini kalau sudah jalan 10 kilo KO. Saya bilang ini biar lari 100 kilo tidak ada masalah. Saya berbohong, saya sembunyikan. Menyembunyikan aib seperti ini dosa. Menipu orang namanya. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, dia bukan bagian dari golongan kami. Dan jual beli seperti ini sama dengan berkhitbah melamar perempuan. Seperti itu kalau kita jual beli. Kan kalau orang mengkhitbah melamar itu seperti orang jual beli, tawar menawar. Berapa ini? Orang tuanya bilang 50 juta pi. Ya, mau menikah kan? Laki-laki bersama dengan keluarganya berkata, bisa kurang-kurang sedikit? Kan bisa seperti itu, menawar. Sama orang jual beli. 25 juta setengahnya, tambah lagi sedikit, 30 juta. Bisa seperti ini. Saling tawar menawar. Dan kalau ada aib, itu harus diungkap ya. Makanya ketika ada seorang perempuan dari Bani Makhzumiyah, yang jelas perempuan bangsawan, datang kepada Nabi SAW bertanya, ya, mau dilamar oleh dua orang. Jadi akhwat ini dilamar oleh dua orang. Yang pertama dilamar oleh Abu Sufyan, dan yang kedua Abu Usama. Seingat saya Abu Usama ya. Kata Nabi SAW, adapun Abu Sufyan, maka dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Para ulama menafsirkan dua. Abu Sufyan itu Nabi katakan tidak pernah meletakkan tongkatnya di atas pundaknya. Maksudnya dia itu safar terus. Dan itu banyak perempuan tidak suka kalau suaminya keluar terus ya. Safar terus. Karena haknya perempuan itu laki-laki suaminya harus pulang ke rumahnya, dan tidak boleh dia bermalam-malam di luar. Tidak boleh. Bahkan para ulama dalam kitab fikih menyebutkan di antara haknya istri, suami ba'da isya langsung pulang ke rumahnya. Tidak boleh dia pergi ke warkop, begadang di sana. Tidak boleh, kecuali kalau dia diizinkan sama istrinya. Tidak boleh. Silahkan baca kitab fikih, akan dibahas itu. Itu haknya istri. Kenapa? Karena istri itu punya hak. Suami ba'da isya langsung pulang ke rumahnya. Ya. Kecuali kalau dia keluar ada rapat, padahal bukan rapat. Ya. Ada perkara yang lain-lain dia mau kerja. Minta izin sama istri, tidak apa-apa, insyaallah. Apalagi kalau berlebihan safar ya. Yang kedua, penafsiran yang kedua, kata Nabi SAW, maksudnya ini Abu Sufyan itu tidak pernah meletakkan tongkatnya di atas pundaknya. Maksudnya dia itu suka pukul-pukul kalau marah. Itu penafsiran yang kedua. Kalau antum macam-macam, langsung antum diketok kepalanya. Sedikit-sedikit pukul. Dan banyak perempuan juga tidak suka seperti ini kan? Ya. Kalau dipukul pakai bantal tidak apa-apa, mesra. Pukul pakai tongkat sakit. Nah, itu penafsiran Nabi. Jadi kalau Abu Sufyan begini itu begitu maksudnya. Terus kalau Abu Usama, maka dia adalah seorang yang fakir, miskin. Artinya apa? Nabi ketika ditanya tentang seorang perempuan, tentang seorang laki-laki yang melamar, Nabi perjelas orangnya. Kenapa? Ini mau dia temani seumur hidup. Tidak boleh disembunyi, dan itu bukan ghibah. Makanya para ulama berkata, ghibah itu ada beberapa perkara yang disangka ghibah padahal bukan ghibah. Ada sekitar 7 atau 6 perkara. Salah satunya ini tadi, menjelaskan apa yang harus dijelaskan. Itu bukan ghibah. Jadi kalau ada orang misalnya melamar ya, seorang perempuan, laki-laki melamar, terus ada temannya berkata, ini perempuan sebenarnya juling matanya. Ghibah? Bukan ghibah. Karena kalau dia menikah nanti ternyata matanya juling, itu aib bagi dia. Iya. Jadi harus diperjelas, tidak boleh disembunyikan seperti ini. Makanya kalau ta'aruf menikah itu ta'arufnya ta'aruf syar'i, harus orang yang berpengalaman yang mengurus.
Ya, dan kalau saya mau bahas ini tentang masalah ta'aruf syar'i ini panjang dan lebar pembahasannya, luas. Makanya kalau orang mau menikah itu cari pengurus yang berpengalaman. Jangan pergi nazar perempuan, dinazar perempuan sama ihwa, ternyata sampai dia sudah nazar, dia lihat nih ahwatnya, pas dia pulang dia berkata, tinggi sekali ahwatnya. Kenapa? Memang tidak ta'aruf syar'i dari kemarin, tingginya 2 meter lebih. Kan sudah antum tahu. Tidak usah datang pergi nazar anaknya orang. Itu karena dia tidak bagus berpengalaman. Coba kalau dia ta'aruf syar'i sebelumnya, dia tanya memang tingginya berapa, 160, bagus. Ya, berat badan 60, normal. Kulit sawo matang, putih, hitam. Itu diperjelas. Rambutnya keribo. Diperjelas. Oh, saya tidak mau kalau keriting, saya maunya ombak-ombak sedikit. Iya, pilih nih. Supaya nanti kalau pergi nazar dia sudah bisa membayangkan. Itu kalau pengalaman mengurus ya, diperjelas dulu. Ini masalahnya mau dilihat ini bukan apa-apa, ini harta yang disembunyikan oleh perempuan, apalagi kalau dia bercadar, antum mau pergi lihat mukanya dia, badannya. Iya. Dan ada memang laki-laki seperti ini, Abu Nadhr ya. Dia pergi nazar ahwat, sudah 19 ahwat di nazar, tidak ada yang dia nikahi. Jadi Abu Nadhr, bapaknya tukang lihat. Nah, lihat ini semua anaknya orang tidak ada yang nikahi. Akhirnya ahwat bersepakat, hati-hati dengan pulang. Bajingan itu. Lihat anaknya orang tidak ada yang dinikahi. La ilaha illallah. Jadi tidak boleh berbuat seperti itu. Ya. Kalau yang tidak, ya saya tidak usah perbahas ya, panjang lebar. Wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya kita disuruh oleh bos, kemudian kita bilang iya sambil agak tunduk, kayak dihormati, apakah ini termasuk syirik asgar, Ustaz? Ya, kalau kepalanya ngangguk-ngangguk tunduk sedikit seperti ini nggak masalah. Itu yang masalah kalau dia ruku. Ya, kalau dia ruku seperti orang Jepang kalau ketemu Harigato sampai ruku, itu nggak boleh. Ruku itu ibadah. Sujud apalagi, sujud, ruku saja haram, apalagi ruku. Ruku saja haram, apalagi sujud. Kalau ngangguk kepala seperti ini nggak masalah ya. Ya, yang saya pahami begitu ya. Iya. Itu dalam bentuk penghormatan kepada orang. Iya. Iya, sama dengan ucapan kadang ya sebagian orang, iya puang. Nggak ada masalah juga seperti itu. Yang jadi masalah nanti ini kalau orang yang mau dipanggil harus seperti itu, dia yang masalah. Nggak mau dipanggil kalau bukan puang, Andi Karaing. Kalau dia, iya Pak, jangan panggil saya Pak, beli Kak Puang. Iya pun nana yano, iya pun nana wayek weh, dua aja. Bahkan ada orang yang dikirimkan undangan, nggak ada nama Andinya di situ, dirobek-robek undangannya. Ini Andi, saya petan di Karaing. Kenapa nggak ditulis Andinya di sini? Nah, ini orang gila dihormati. Ya, ada bahkan orang yang dikasih undangan, dia sudah haji ya, Haji Muhammad misalnya, haji apalah, dikasih undangan, tidak ada hajinya, dirobek undangannya. Ini saya beli 50 juta ini haji ini. Kenapa tidak dikasih nama haji? Kenapa mau dimuliakan sekali seperti itu? Ya, sebagian orang yang seperti itu, gila nasab gara-gara ya terlalu berlebihan sama nasab. Dan itu sebenarnya berbangga-bangga dengan nasab adalah akhlak musyrik jahiliyah dulu. Terlalu berbangga dengan nasab. Ya, wallahu alam. Sedikit lagi pertanyaannya. Di sini ada yang bertanya, apakah menjawab azan pada aplikasi HP disyariatkan? Tidak. Azan HP itu bukan orang yang azan, tapi aplikasi rekaman. Tidak usah dijawab. Kalau mau dijawab itu capek itu. Setiap azan di HP antum jawab, ini saja azan di masjid setengah mati dijawab. Itu lagi di HP mau dijawab. Ini bikin pekerjaan namanya. Wallahu alam. Selanjutnya pertanyaannya, jika saya memiliki piutang sama saudara kandung atau orang lain, namun mereka tidak lagi mampu membayar utang tersebut dikarenakan kondisinya yang memang tidak mampu, bolehkah saya niatkan piutang tersebut sebagai pembayaran zakat harta? Kemudian kedua, bolehkah seseorang mengambil uang pinjaman kredit dari bank yang suku bunganya jauh lebih kecil dengan maksud
dan niat untuk melunasi kredit pinjaman yang suku bunganya jauh lebih tinggi yang masih berjalan agar pinjaman tersebut bisa lebih cepat lunas dan terbebas dari riba. Iya. Pertanyaan pertama, dia punya saudara. Saudaranya ini berutang kepada dia, kerabat, keluarga atau saudara. Kemudian saudara ini tidak mampu membayarnya karena dia memang mungkin karena sempit rezekinya atau apa, dia tidak bisa bayar. Kalau dia miskin layak diberi zakat, maka yang punya uang tidak dibayar boleh dia niatkan zakat, bisa. Karena apa? Zakat itu ada tempat-tempat penyalurannya namanya masarifuz zakah. Ya. Mustahik orang yang berhak mendapatkan zakat. Tidak semua orang berhak dapat zakat, ya. Tidak semua. Kalau dia miskin, karena dalam Al-Quran disebutkan innamas shadaqat lil fuqara wal masakin ila akhir ayat dalam surat Taubah, sesungguhnya sedekah maksudnya zakat itu dibayar kepada orang fakir dan miskin. Ya, kalau saudara dia miskin berhak mendapat zakat, maka tidak apa-apa dia niatkan itu zakat. Tapi kalau dia tidak berhak mendapat zakat, maka itu hanya sedekah saja. Dan itu pahala besar. Kalau dia bebaskan utangnya, membebaskan utang orang itu pahalanya besar sekali. Ada orang terlilit utang, nggak bisa dia bayar, dia bilang tangguhkan saja. Sampai ada hadis Nabi SAW menyebutkan, kata beliau, dulu ada orang yang tidak pernah berbuat baik, kata Nabi SAW. Ada orang dulu tidak pernah berbuat baik, tapi dia saudagar, dia banyak bagus bisnisnya, ya, saudagar lah seperti itu. Dia punya pembantu yang biasa menagih utang ke orang. Kata tuannya ini kepada penagihnya, kami pergi kepada si Anu dan kepada si Anu itu tagih utang. Kalau dia ada uang untuk membayar, maka lapangkan. Maka ya silakan dibayar. Tapi kalau dia berada dalam kesempitan, maka lapangkan dia sampai dia punya kemampuan. Bebaskan dia dan lapangkan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kita kelak pada hari kiamat. Maka dengan sebab itu Allah taala mengampuni dosanya. Jadi melapangkan orang yang sempit itu pahalanya besar. Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan pada orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia nanti hari kiamat. Manusia dibalas hari kiamat sesuai dengan balasan amalannya di dunia ini. Tidak ada itu kebaikan sekecil apapun. Walau kana miskala dzarratin, walaupun sekecil debu, kata Allah Ta'ala, ataina biha, kebaikan di dunia nanti pada hari kiamat walaupun sebesar debu sekalipun akan ditimbang kebaikannya oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak ada itu kebaikan yang tidak dibalas. Ya, jadi biasakan saja berbuat baik, ya, biarkan dia bebas dengan utangnya. Wallahu alam. Waktunya sudah habis. Kita cukupkan. Bagi penanya yang belum sempat dijawab pertanyaannya, bisa dikirimkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.